Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Effendi dari kelas 3A PAI. Saya Adi Wahyudi dari kelas 3 PAI. Saya Muhammad Ulil Masudi dari kelas 3A PAI. Kami di sini akan menerangkan mengenai konsep dasar perkembangan kurikulum PAI. Banyaknya calon guru atau bahkan seorang guru yang tidak memahami mengenai kurikulum membuat gagapnya proses belajar mengajar di negara kita. Karena tak bisa dipungkiri lagi, komponen pendidikan yang satu ini adalah sangat penting adanya untuk terbentuknya atau terwujudnya cita-cita pendidikan yang ada di negara kita ini. Oleh sebab itu, kami di sini akan menerangkan sedikit pemahaman kami mengenai konsep dasar perkembangan kurikulum PAI. Kurikulum memiliki banyak makna, tergantung dari sudut pandang dari sebuah ahli dalam bidang pendidikan perkembangan kurikulum. Tapi maknanya pun berbeda dari semua para ahli tersebut. Jadi kami di sini mengkaji dari sejarah kurikulum tersebut, dan seperti yang telah kami pelajari, kurikulum tersebut berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata curriculae, yang artinya adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Maksudnya, pada waktu itu, kurikulum bermakna jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Maksudnya, kurikulum adalah sebuah jalan atau jarak yang ditempuh oleh seorang siswa untuk menghasilkan sebuah ijazah, karena ijazah tersebut adalah sebuah bukti dari keberhasilan kita menempuh kurikulum tersebut. Sebagaimana seorang pelari, dia itu menempuh jarak yang sangat jauh sampai dia di suatu tempat terakhirnya, ini yang dinamakan finish. Sama saja dengan kurikulum tersebut. Kurikulum adalah sebuah jarak yang ditempuh oleh seorang siswa yang hasilnya atau titik finishnya ialah mendapatkan ijazah. Di Indonesia, istilah kurikulum boleh dikatakan populer sejak tahun 50-an, yang dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Sebelum dari kata kurikulum, lazim digunakan di Indonesia adalah rencana pelajaran. Tapi pada hakikatnya, rencana pelajaran dan kurikulum tersebut adalah sama. Karena kurikulum mencakup dari rencana pelajaran tersebut. Dari manakah kurikulum didapatkan? Yakni dari pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis. Tapi kurikulum tersebut tidak selalu monoton, yakni seiring berjalannya zaman, perubahan sosial yang terjadi pada waktu ke waktu, maka kurikulum pun akan berubah mengikuti alur penyesuaian zaman pada waktu yang ada, begitu. Menurut Romin dan kawan-kawan, yang mana bahasa Inggrisnya
seperti ini, yang berarti artinya adalah bahwa kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, yakni di luar kelas. Maksudnya adalah kurikulum itu tidak hanya monoton di dalam kelas, mencakup semua hal yang ada di sekolahan atau sebuah pendidikan, yakni seperti mempengaruhi seperti bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain, yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan menurut pasal 1-6 Kemendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Menurut Badan Standarisasi Nasional, kurikulum adalah serangkaian mata ajar dan pengalaman belajar yang mempunyai tujuan tertentu, yang diajarkan dengan cara tertentu dan kemudian dilakukan evaluasi. Dari berbagai keterangan yang telah saya terangkan, kita dapat menyimpulkan secara garis besar bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan kurikulum MPAI. Tujuan kurikulum MPAI itu juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membentuk pribadi yang beriman, produktif, kreatif, dan efektif. Untuk yang kedua yaitu mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan peradaban dunia. Sebenarnya tak ada bedanya antara kurikulum PAI dan kurikulum pendidikan non-PAI, baik tujuan maupun prosesnya. Dalam menyusun perencanaan ini, kurikulum bisa berasal dari yang pertama yaitu visi yang direncanakan. Visi adalah statement of Penggunaan evaluasi sering dijumpai dalam kegiatan belajar untuk mengetahui hasil belajar atau dalam manajemen sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Karena itu, sesungguhnya evaluasi merupakan bagian dari proses pengawasan yang dilaksanakan para manajer atau pemimpin organisasi. Sebagaimana fungsi manajemen, maka pengawasan organisasi mengacu ke pemrosesan yang sistematik dari pengaturan aktivitas organisasi untuk membuat mereka konsisten dengan mengharap yang tersusun dalam rencana, target, dan standar kinerja. Evaluasi adalah proses pemantauan untuk memastikan derajat pencapaian tujuan yang ditekan melalui proses perencanaan dalam satu organisasi.
Organisasi pendidikan secara makro adalah departemen atau kementerian pendidikan nasional. Sedangkan secara meso, pengaturan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten atau kota. Secara mikro, pengaturan kurikulum pendidikan dilakukan oleh sekolah, madrasah atau pesantren, termasuk perguruan tinggi. Keberadaan kurikulum sebagai kumpulan konspektual tentang tujuan materi, metode, media, dan evaluasi proses dan hasil menjadi pedoman. Pelaksana pembelajaran bagi anak didik khususnya yang dijadikan guru sebagai pedoman untuk mempelajari anak didik. Sehingga potensi mereka berkembang secara maksimal. Oleh sebab itu, kurikulum dari waktu ke waktu menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Karena dalam manajemen pendidikan, bidang kurikulum merupakan bagian integral dari manajer yang harus mendapat peninjauan terus-menerus. Sejalan dan dinamika perkembangan zaman. Dalam perkembangan, kurikulum evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum. Ini yang bisa kami sampaikan dari video kali ini. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.